Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Firman Yudianto. Saya juga selaku seorang pebisnis. Bagaimana dampak perilaku? Baik. Panjangan persepsi. Kalau saat ini terjadi ya di Indonesia, kalau bicara kita dampak di bidang pebisnis pasti akan berdampak. Karena kalau bicara virus COVID-19, virus itu ada, tapi kita tidak boleh takut. Dalam arti takut, kita tetap harus waspada dengan dampak yang signifikan. Tapi kita bicara dampak, kita harus kembali lagi bagaimana kita mensiasati untuk bisa tetap running atau berjalan. Dampak pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh terutama terhadap lingkup sosial. Iya. Saya sangat setuju tadi. Kira-kira kita punya hampir mirip lah persepsi kita bahwa dari Bapak Firman sebagai pebisnis ya, solusinya ya karena itu yang lebih menjanjikan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, bertemu lagi di acara Ngobrol Peduli dengan saya, Cak Han. Nah, nanti Pak Dimino di sesi berikutnya ya. Sekarang di acara ngopi kedatangan seorang tamu spesial. Ya, beliau adalah seorang pebisnis ya. Dan tema kali ini kita adalah tentang dampak COVID-19 terhadap perilaku manusia dan bagaimana menyikapi itu kepada dampak ke spiritual kita. Baik, karena beliau seorang pebisnis, kita langsung tanyakan, boleh diperkenalkan dulu Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kebajikan. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Firman Yudianto. Saya juga selaku pebisnis terutama di bidang konstruksi, dan juga alhamdulillah saya juga menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Itu aja mungkin perkenalannya. Cak Han, monggo. Tadi pertanyaannya kan dampak COVID-19 sebagai seorang pebisnis, bagaimana dampak perilaku? Baik. Panjangan persepsi. Kalau kita bicara COVID-19, memang ini merupakan virus wabah atau pandemi yang saat ini terjadi ya di Indonesia. Kalau bicara kita dampak di bidang pebisnis pasti akan berdampak. Dalam arti berdampak itu adalah bagaimana kita melakukan sikap untuk bisa bertahan. Dalam arti bertahan itu bagaimana kita bisa menjalani masa pandemi ini. Karena kalau bicara virus COVID-19, virus itu ada, tapi kita tidak boleh takut. Dalam arti takut, kita tetap harus waspada dengan prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sangat berdampak sekali, Chan, karena memang secara alur itu pasti akan sangat mengalami dampak yang signifikan. Tapi kita bicara dampak, kita harus kembali lagi bagaimana kita mensiasati untuk bisa tetap running atau berjalan. Gitu, Chan. Kalau persepsi panjenengan tentang dampak menuju ke spiritualitas, mungkin ada pandangan dari seorang pebisnis. Mungkin nanti bisa pemirsa bisa menilai atau sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Betul. Kalau bicara di spiritual, dampak ini sudah masuk ke alam kolbun. Dalam arti alam kolbun adalah alam rasa, bagaimana kita merasakan, tapi sebenarnya tetap kita bisa menjalani, ya kan?
Karena kita bicara spiritual itu, yang bicara spiritual adalah yang bisa merasakan itu hanya rasa, bukan hanya sebuah tindakan. Memang di rasa ini atau di spiritual ini merasakan sangat berdampak. Tapi insya Allah kuasanya Gusti Allah, kita bisa lalui ini semua dengan apa? Menata spiritual kita juga. Dan yang kedua, menata sifat tindak tanduk perilaku kita untuk menghadapi pandemi ini. Begitu, Caan. Pandemi ini sifatnya tidak terlihat, gaib, maka dilakukan dengan gaib juga. Bisa saya sebut seperti itu ya? Ya, secara ini virus ini gaib tapi sudah memasuki alam wujud. Banyak sekali yang terpapar, banyak sekali yang juga meninggal dunia. Tapi itu juga jangan menjadikan salah satu kita menjadi lebih takut. Karena yang kita bicara takut, kita semua pasti bersamaan dengan Allah. Ya. Saya boleh bertanya? Silakan. Dalam soal dampak COVID ini terhadap perilaku, terutama pebisnis ya. Pertama bagaimana survive-nya tadi, terus secara spiritual ada nggak yang berbeda dari saat sebelum COVID dan saat masa COVID? Yang pertanyaan ketiga saya adalah kalau bicara prioritas, kita tetap lebih mempertahankan bisnis atau kita menomorsatukan spiritual? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Smino. Sebenarnya kalau kita bicara dampak, itu kalau melihat dari kewujudan dampak itu kita bisa melihat dari apa? Pertama dari dohir kita. Bicara dohir adalah mata, telinga, mulut, dan juga dari nafas. Nah, itu bicara dampak. Kita menggunakan alat itu. Tapi pada saat kita sudah masuk di alam spiritual, dampak itu bisa terasa dan juga bisa tidak terasa. Tergantung makom dari orang tersebut. Ya, itu yang paling utama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang masalah dampak spiritual, ya kan? Apakah ada perbedaan sebelum COVID dan sekarang? Ya. Kita bicara perbedaan sebenarnya bagaimana kita tergantung kepada spiritualnya masing-masing. Ada yang benar-benar terdampak karena mungkin ada kejadian saudara terdekat, orang tua atau siapa yang terdampak sehingga spiritualnya akan merasa terdampak. Tapi pada saat tidak terkena, itu juga tidak terdampak. Tapi sebenarnya kalau bicara spiritual, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita yakin, kalau kita tetap mengikuti sami'na wa ata'na atau kita mengikuti anjuran dari pemerintah, insya Allah kita bisa terhindar dari dampak tersebut. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan virus ini. Ya, kita tidak boleh meremehkan karena ini virus ini real ada. Tapi kita harus tetap jaga prokes. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana prioritas apakah ke spiritual atau ke bisnis? Kebutuhan, ya kan? Kalau bicara kebutuhan, kita mempunyai dua kebutuhan. Kebutuhan dohiriyah, kebutuhan batiniyah. Ada dua ya. Secara dohiriyah, apakah kita butuhkan? Ya, butuh. Karena kita hidup juga masih dititipi oleh daging, dititipi oleh jasad. Sehingga kita bisa mencari solusi untuk kebutuhan di dohiriyah. Tapi kalau bicara ke batiniyah, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Dan kita tidak boleh menjustis orang lain. Oh, kamu takut dengan COVID, oh kamu tidak takut dengan COVID, itu tidak boleh. Karena itulah
yang sangat berdampak kepada psikologi manusia. Seperti itu Pak Sembino. Jadi tergantung level. Tergantung makomnya, kalau bicara makomnya. Seperti itu. Prioritas itu tergantung makomnya. Makomnya. Jadi kalau makomnya tinggi tidak terlalu Tidak khawatir. terlalu khawatir, tapi tetap waspada. Tetap, Saya akan tetap waspada. Bahwa Seperti itu. COVID tetap itu bahaya dan tetap diwaspadai. Terima kasih Baik. Pak Firman. Terima kasih. Nah sekarang dari perspektif mahasiswa, Mas Fakih, barangkali ada pertanyaan Mas Fakih. Saya bertanya bagaimana kita ini bisa bertahan dengan pandemi COVID ini. Maksudnya imun utama kita untuk bisa bertahan pada pandemi COVID ini apa ini? Baik, terima kasih. Kalau bicara bertahan tentang imun terbentuk karena dari diri kita sendiri, ya kan? Kita menjaga secara biologis, kita menjaga pola kesehatan, itu tetap kita jalankan untuk menjaga imun. Tapi jangan lupa, imun juga ada imun secara dohir, ya, secara biologis, juga imun ada secara batin. Nah, yang terpenting adalah kita bagaimana menyeimbangkan dua imun tersebut. Banyak sekali yang sekarang dilakukan masyarakat menjaga imun, pola sehat, olahraga, berjemur. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana imun biologis kita akan bisa terus bertahan dan bertahan. Tapi kalau kita bicara tentang masalah batinia, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena imun itu terbentuk, itu tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Fakih. Terima kasih. Ini mungkin terakhir bagi saya. Siap. Pertanyaan saya Pak Firman. Nggih. Saya juga pelaku bisnis ya. Nggih. Pelaku bisnis dan dengan dampak COVID-19 ini Nggih. memang dampaknya sangat luar biasa sekali, karena pasti akan pasti juga menurun dengan pemasukan juga. Bagaimana cara menunjang dari segi spiritual sehingga imun kita tetap terjaga Betul. dan juga bisa meningkatkan perekonomian dari segi bisnisnya juga. Nah, ini sebenarnya pertanyaan juga sulit ya, karena memang apa? Kalau bicara tentang perekonomian, kita akan berbicara bagaimana kita usaha dalam mengembangkan usaha kita. Berarti intinya seperti ini. Misal sebelum pandemi kita bisa bersosialisasi, ketemu sana sini ya. Ya, tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa ketemu secara langsung. Sebenarnya kita ingat zaman sekarang adalah zaman teknologi. Semua kita bisa lakukan secara online. Tapi kita harus bekali, kita harus pahami dulu keilmuan tentang masalah teknologi digital. Karena perkembangan zaman sekarang, kita bisa bekerja di rumah, kita bisa meningkatkan pendapatan atau meningkatkan usaha kita bisa lewat dari rumah dengan metode online. Kalau kembali ke spiritual, ya kita harus segera online kepada Allah. Ya kan? Kalau kita nggak pernah online kepada Allah, kita onlinenya cuma hanya habluminanas. Nah, ini kita harus pertanyakan. Ya, untuk akidah kita untuk kembali lagi pada diri kita masing-masing. Ya, tapi untuk akhlakul kita harus selalu baik kepada orang lain. Insya Allah usaha yang macet, insya Allah akan lancar kembali. Mungkin ini salah satu yang kami kerjakan melalui salah satu di media online ini juga bisa merupakan salah satu langkah ya untuk bisa membangkitkan lagi perekonomian mungkin dari sini. Mungkin begitu nggak? Alhamdulillah, insya Allah semua ilmu itu akan menjadi manfaat apabila kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Intinya seperti itu.
Ya, apapun yang kita lakukan, selama niat kita, innamal a'malu binniyat kita karena Allah, untuk kita bisa membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, insya Allah itu menjadi amalan, dan insya Allah itu akan menjadi sebuah rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu. Terima kasih. Oke, di sebelah saya sekarang ada Mas Fakih, host dari channel Ngaji Ngolah Jiwo. Oke, Mas Fakih, bagaimana persepsi Anda dari dampak perilaku, dari dampak COVID-19 ini terhadap perilaku manusia dan juga spiritual tadi? Spiritual. Iya, harus itu. Menurut pandangan saya, dampak pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh, terutama terhadap lingkup sosial, di mana dulu sebelum kedatangan pandemi COVID-19 ini, orang-orang sekitar atau masyarakat itu banyak melakukan interaksi sosial, terutama gotong royong, lalu tolong menolong dan sebagainya. Tapi setelah pandemi COVID ini datang, makanya juga jarak gitu ya. Masyarakat setempat ini Takutan gitu. akhirnya menjadi paranoid tersendiri. Oke. Contohnya ketika ada kejadian di jalan, misal kecelakaan, itu orang-orang itu paranoid, takut sendiri untuk menolong orang tersebut. Takut tertular tadi. Ya, takut tertular, Parah ya. iya, terpapar Oke. dan sebagainya. Akhirnya itu berdampak dengan hubungan sosial. Jadinya tidak ada tolong menolong itu tadi. Akhirnya ada orang jatuh atau ada orang punya gawe, itu tetangga atau masyarakat setempat itu cuek dengan adanya itu pandemi. Lalu di dampak spiritual bagaimana? Dampak pandemi COVID di dalam spiritual itu tentunya dengan semakin senggangnya waktu, tentunya pandemi COVID ini mempunyai sisi positif untuk spiritual. Contohnya masyarakat itu banyak yang berbondong-bondong ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon perlindungan dan untuk membentuk hubungan dengan Tuhan. Yang semula sebelum pandemi COVID ini misal ada yang renggang hubungan dengan Tuhan, akhirnya ketika pandemi COVID datang, orang-orang berlomba-lomba untuk meningkatkan hubungan kepada Tuhan. Walaupun masjid juga tidak boleh ada kerumunan, tapi tetap di rumah juga bisa dilaksanakan. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Fakih atas edarannya. Sekarang giliran Pak Dimino untuk bagaimana persepsi daripada saya wawancara persepsi tentang perilaku manusia dan spiritual pada dampak COVID-19 ini. Terima kasih Mas Fakih. Ini pemirsa, sekarang telah hadir seorang pemerhati wacana ideologi dan pendidikan, Pak Dimino, selaku narasumber tetap, narasumber di Ngobrol Peduli. Pak D, bagaimana menurut persepsi panjenengan tentang dampak COVID-19 ini terhadap perilaku masyarakat dan juga dampak spiritual? Iya. Gitu. Bagaimana menurut persepsi panjenengan? Saya Jung atau David Hawkins? Iya. Saya sangat setuju tadi. Kira-kira kita punya hampir mirip lah persepsi kita, bahwa selama COVID ini tentu perubahan perilaku manusia sangat besar dampaknya,
terutama bagaimana mereka harus mempertahankan hidup. Tadi dari Bapak Firman sebagai pebisnis, ya, solusinya ya kerja online itu yang menjadi fokus, karena itu yang lebih menjanjikan daripada harus langsung seperti biasanya, berlangsung seperti biasanya. Ya, kemudian dampak spiritualnya tentu justru ada COVID ini manusia mulai melihat ke dalam. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Firman tadi, bagaimana mempertahankan imun. Katanya ada imun dohir dan imun batin. Ya, saya kok jawabannya itu. Jadi selama imun dohir itu ya, satu, kita tetap makan, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita harus tetap aktif juga kerja walaupun online, kemudian tidak boleh terlalu takut tadi ya, tapi yang menarik ini imun batin. Betul, jadi kalau menurut baik teori spiritual atau teori psikologis itu memang imun batin ini yang penting, dan justru kesempatan COVID itulah adalah momen yang paling tepat karena kita punya waktu banyak di rumah, tidak keluar, jadi imun batin ini yang cukup efektif menurut saya, yaitu mulai melihat ke dalam. Jadi melihat ke dalam itu artinya kita mulai mendengarkan jiwa kita yang terdalam. Kalau sebelumnya kita sibuk berhubungan dengan manusia itu kan, kalau menurut David Hawkins kan manusia digerakkan oleh force dan power. Yang force itu digerakkan oleh tekanan-tekanan dari luar, sedangkan power itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Lah, imun batin inilah yang bisa mengaktifkan power itu. Jadi kalau kesadaran kita, kesadaran spiritual kita meningkat, maka powernya makin tinggi. Orang yang mempunyai kesadaran spiritual tinggi itu tentu saja energi positifnya lebih tinggi karena tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar. Jadi tekanan COVID diterima begitu saja sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi, jadi nggak perlu takut. Kemudian dia fokus ke dalam, artinya spiritualnya. Spiritual menurut Hawkins adalah level energi positifnya. Lah, energi positif inilah yang terus dikembangkan, yang dia sebut dengan peta kesadaran. Semakin berada di level tinggi, kesadarannya juga akan tinggi. Artinya energi positifnya juga tinggi dan powernya juga tinggi. Pada saat powernya tinggi, energi positifnya tinggi, tubuh manusia menguat. Kalau menurut teori kinesiologi kan, kalau kita positif maka energi kita, tubuh kita menguat secara fisik. Tetapi kalau energi kita negatif, tubuh kita melemah. Dan pas sekali tadi jawaban pertanyaan saya, prioritasnya yang mana? Kita mempertahankan hidup, berusaha mencukupi kebutuhan hidup, atau kita lupakan kita spiritual saja? Dan saya setuju jawabannya tergantung level spiritualitasnya. Nah, saya kira betul, semakin tinggi level spiritualitasnya maka ketakutan itu tidak ada. Jadi malah yang ada adalah cinta kasih. Nah, cinta kasih itu memberi energi yang
power yang cukup kuat atau energi positif yang kuat. Tapi kalau takut-takut, bagi level spiritual yang rendah, level spiritual yang rendah itu kan masih ada takut, rada cemas. Tapi kalau yang power itu kan di atas keberanian. Jadi ada memiliki makna, mendapatkan makna hidup. Terus ada cinta kasih, puncaknya adalah damai kan. Pada posisi damai, energi positif kita amat sangat tinggi, artinya imun kita itu cukup tinggi karena fisik kita akan menguat. Jadi memang benar yang harus digawai adalah level spiritual. Tidak ada prioritas. Semakin levelnya tinggi, maka rasa kekhawatiran sekaligus imun kita juga akan meninggi. Badan kita tetap kuat. Saya kira kalau dari perspektif teori spiritual seperti itu. Iya. Terima kasih Iya. atas penjelasannya. Saya kira cukup. Sama tutup Bapak. Sekian keterangan obrolan dari kami dan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Firman dari segi seorang bisnis ya, dan juga spiritual yang telah diedarkan tadi. Semoga apa yang beliau edarkan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, salam ngopi, ngobrol peduli. Terima kasih.